Tadi penelitian alih wahana bisa juga dong ya. Sangat bisa, Mm-mm. sangat bisa. Ekranisasi itu sangat bisa. Ya. Misalnya tadi Mbak Ningrum bilang apa pemindahan apa itu adaptasi Romeo dan Juliet itu ada yang Ya, bagus, ada yang tidak bagus, kan begitu. ya, Itu kan ya, persoalan alih wahana. Nah, ya. oh, Eh, itu gimana itu, Mbak Ningrum? eh, kalau saya begini, eh, ini yang saya maksud ya. Mhm, Ini saya kira bukan persoalan hanya alih wahana, ya. mhm. Ada banyak ahli wahana yang berhasil. Contoh kita tahu Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih itu Novia kalau Ya. pakai itu bagus sekali ahli wahana. Mhm, Banyak yang berhasil. Ada kalau yang dalam novel asing, saya kira ini bagi yang sastra Inggris. mhm. Mungkin Pak Sainul ingat, saya nggak tahu ya, di kuliahnya Bu Hamamah dulu ada Scarlet Letter. Sudah pernah ya Pak Sainul ya? Enggak ada. Oh, oh, Kan. oh, Scarlet Letter itu gila. Jadi itu novel yang sangat terkenal di Amerika atau Inggris yang itu ditulis abad keberapa ya. Ada perselingkuhan antara Romo seorang pastor dan gembalanya yang jadi itu yang ceweknya itu Demi Moore ya. Ternyata dia akhirnya mempunyai anak dan dianggap yang sangat aib waktu itu dia harus menjalani hukuman gantung ya. Itu saya kira itu film yang sangat berhasil dan waktu itu yang sangat menarik Pak Zainul Mhm. ketika kami nonton di kelas itu ternyata film itu banyak syurnya esek-esek Waduh. Ini. malah keluar waktu itu ada yang bagus lah tadi gitu nah nah itu ahli wahana yang sangat berhasil. Ini bukan masalah interpretasi Pak Seno, ini bukan masalahnya interpretasi, tapi bagaimana ketika sutradara, pemain, kemudian tim artistik, ketika uh, merespon. Kalau saya mengatakan itu karya yang untuk merespon karya Shakespeare itu menjadi tidak berhasil, gitu ya. Itu komplit itu sudah Leonardo DiCaprio jelek sekali mainnya sama pasangannya, ceritanya itu dimodernkan, itu pedang diganti pistol, kuda diganti mobil, tapi jelek banget gitu loh. Dan ada banyak novel itu kan bagus ketika difilmkan gitu ya. Ada contoh yang tidak bagus ahli wahana, pasti Pak Seno tahu. Itu Bumi Manusia. Nah, Bumi Manusia. Saya hanya tertarik dengan siapa pembantu nyanyi Ontosoroh, itu Wani Darmawan pemainnya, teman saya, pemain teater itu hanya itu yang bagus gitu ya. Itu sebab produknya sangat mengecewakan gitu ya. Artinya saya hanya ingin mengatakan kalau itu dialih wahanakan dan buruk atau bahkan dipentaskan dan itu gagal karena itu sangat buruk, sangat mengecewakan, itu bukan berarti karyanya tidak bagus. Siapa yang pernah mengatakan Romeo and Juliet itu jelek? Kan nggak pernah ada, karena itu masterpiece. Itu hanya karena produksinya yang nggak bagus gitu. Jadi kalau menurut saya bagi teman-teman yang ingin menulis, teruslah mencoba menulis dengan banyak membaca. Membaca drama itu modal, itu sangat modal. Dan banyak mengagetkan kalau sempat melihat karya Anda sendiri dipentaskan, itu luar biasa. Sayangnya Pak Sainul, karya saya itu sudah lebih dari 30 kali mungkin dipentaskan dan saya hanya terlambat lihat posternya terpampang di Klidoson di mana itu sudah sangat terlambat.
Sekali, masih imut, masih tapi belum tua. pernah pentas di Banjarmasin ya. Nanti kalau pandemi Tapi mungkin berakhir Pak Dingrum bikin tapi Pak, pementasan. saya malu loh itu karya Pak Fainal, Iya, ya drama Mbak Ningrum. iya. itu jelek. Drama itu jelek. Dan itu karya pertama. Nanti Saya tak ditonton Bu ada di YouTube ya Mbak Dingrum ya. Hmm. Karyanya yang ketoprak oh, UGM. oke. Ada kayaknya. Itu Mbak Dingrum ya. Naskahnya Mbak Iya, Dingrum. ada Ini semua. pertanyaan terakhir Mbak Ningrum. Iya, Sebelum iya. berpisah Mbak Ningrum ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri, ini dosen di pendidikan seni, drama, tari, dan musik di kampus kami. Pertanyaannya begini Mbak Ningrum, bagaimana batasan penelitian drama untuk konteks disiplin ilmu sastra dengan konteks disiplin ilmu pertunjukan? Apa bedanya? Jadi penelitian drama untuk konteks seni pertunjukan, karena dia kan di program studi seni pertunjukan, saya kan di program bahasa dan sastra. Oke. Di mana batasannya? Yang paling penting itu kalau yang di sastra kita coba tutup mata, meskipun sudah pernah lihat pementasannya. Tutup mata dan fokus pada teksnya sebagai karya sastra. Semua yang simbol yang muncul di dalam teks, ya, terutama di neben teks. Misalnya ya, saya itu waktu penelitian drama pada masa pendudukan Jepang itu sangat menarik. Jadi bagaimana propaganda masing-masing tokoh-tokohnya itu, ya, bahkan nama itu sudah propaganda. Ya. Nah, kalau itu kajiannya seni pertunjukan, ya, teks itu hanya sebagai istilahnya itu Pelengkap, tambahan, referensi sekunder ya, data sekunder. Jadi apa yang ada di dalam pementasan itu yang kita primer. harus, ya, yang primer itu yang jadi. Oleh karena itu misalnya referensi yang bagus itu, contoh di sini ada Bu Isti ya. Pementasannya opera ikan asin, ya, opera ikan asin Bray yang itu disadul oleh Riantiarno, gitu ya. Itu bisa bahkan dikaji dari videonya Pak Seno. Nanti kalau opera ikan asin itu dipentaskan oleh grup lain, nah repotnya drama yang ditulis Riantiarno itu memang dipersiapkan betul untuk teater koma. Kalau dipentaskan oleh kelompok teater lain, kadang-kadang naskahnya itu hampir hilang. Karena apa? Mungkin di situ ada di panggung itu ada spontanitas, ya, ada kreativitas gitu ya. Nah, teater koma itu 99,9% itu sesuai dengan teksnya. Nggak pernah. Jadi begini, pernah sampai NT itu pentas di Jogja tahun 2013, Mas. Nah, anak saya, Alivia yang sekarang S3 di Nara itu, umur 5 tahun, itu hampir semua teksnya Riantiarno dia baca semua. 50 teks dia baca semua. Bahkan hafal teks karya dialognya itu hafal. Nah, ketika dia lihat pentas, dia itu sampai ngomong dialognya itu, dialognya pemainnya, dia kan hafal bukunya. Kalau itu bukunya itu banyak ketika pentas di panggung itu banyak improvisasi, dia pasti slip. Anak saya dia ngomong
membarengi dialog tokohnya yang pentas di atas panggung. Nggak ada yang slip, Pak. Nggak ada. Anak saya hafal di luar kepala dialognya. Dari sampai ente sampai opera ikan asin dia hafal. Kelas 5 SD waktu itu dia hafal semua dialog. Nggak ada yang memang itu dipersiapkan. Nah, kalau misalnya itu pementasan itu mungkin bisa menunjuk ya, pementasan yang digelar tanggal sekian oleh grup apa itu sudah bisa jadi skripsi Pak Saino. Tapi bisa juga dibandingkan. Ini opera ikan asin versi Riantiano yang memang dipersiapkan oleh Riantiano yang untuk dipentaskan teater koma dengan misalnya yang dipentaskan di Banjar oleh anak-anak Banjar. Mengapa berbeda? Kemungkinan itu ada yang nggak cocok di situ yang dia nggak paham. Kemudian dibuat improvisasi supaya penonton di Banjar itu tertawa. Dalangnya mungkin dialeknya juga dialek Banjar. Ada beberapa dialek yang memakai Banjar. Itu improvisasi. Itu bisa dibandingkan Pak Bu Putri, Pak, untuk Pak Sainul juga. Itu saya kira itu sangat menarik dari kajian itu. Baik, Mbak Ningrum, terima kasih sudah banyak berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ya ada banyak inspirasi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah menulis kreatif. Ya. Mas, kita harusnya foto bersama ya nih ya. Oke, foto bersama ya. Kita aktifkan dulu kameranya ya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama. Sebentar ya. Sebentar Pak Ningrum. Oh ya, isi. Oh. Sebentar ya, saya mau cari ini dulu. Sudah aktif kameranya? Mana belum ya? Mas Adito udah kabur. Iya, sudah kabur. Oke. Mas Adito kabur ya. Kita akan foto bersama, aktifkan kameranya. Oke, cuma ini Mbak Ningrum yang bisa mengaktifkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya, tahan. Oke. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ningrum. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ningrum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokyo. Semua